Rahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Mr. Wisnu? Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Sensei. Oke, siang ini saya minta kesempatannya ya Mister ya Ya. untuk diskusi atau apa namanya, ada pertanyaan-pertanyaan nih Mister yang ingin saya tanyakan terkait dengan pengambilan keputusan atau dilema etika yang terjadi selama ini. Oke, tadi pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana sih menurut Mister itu bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus dilema etika atau kebijakan moral? Ya, jadi kita mengidentifikasinya itu berarti kita harus melihat dulu ya, Sensei, kasusnya gitu kan. Apakah memang terkait ke ada dua pihak yang saling berkaitan dan mungkin sama-sama benar atau mungkin sama-sama salah. Jadi kita memang harus menganalisa dulu sih apa itu kasusnya terkait dilema etis ya, dilema etika gitu. Jadi di apa namanya, diidentifikasi dulu ya. Oke. Lalu selama ini bagaimana sih menurut Mister ini kalau misalnya melakukan pengambilan keputusan di sekolah itu, terutama untuk kasus-kasus yang dianggap sama-sama benar, Mister. Kadang-kadang kan kita sekolah punya peraturan merasa benar, tapi misalnya anak-anak gitu ya yang melakukan pelanggaran itu juga mereka merasa benar gitu. Nah, itu bagaimana tuh, Mister? Ya, yang pertama kita harus runut ya, kronologisnya, terus pelaku-pelakunya kita analisa juga, mungkin sejarah mereka seperti apa, kenapa melakukan hal tersebut. Jadi kita banyak sekali aspek yang kita lihat. Jadi sebelum ke keputusan kita harus melihat historinya, kronologisnya, dan juga latar belakangnya, motifnya apa begitu. Oke, baik. Nah, pertanyaan yang berikutnya, langkah-langkah seperti apa, Mister, yang biasanya dilakukan untuk pengambilan keputusan? Ya, yang pasti setelah dianalisa, setelah kita runut, ya berarti harus ada mediasi, pertemuan, dan juga nanti di situ kita harus ngasih tahu bahwa di sekolah atau di lembaga kita gitu kan peraturan adalah nomor satu. Jadi kita nanti akan mengacunya kepada peraturan yang berlaku. Ya, jadi itu tetap jadi acuan utama kita untuk bisa menentukan langkah yang terbaik. Oke, baik-baik, Mister. Nah, berikutnya nih, kalau hal-hal apa saja yang menurut Mister dianggap efektif dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika? Ya, yang pasti kita harus lihat kedua sisi ya. Kalau ilmiahnya disebutnya cover both side. Jadi kita harus melihat kedua sisinya, bagaimana dampaknya ke depannya, bagaimana efeknya. Otomatis itu yang menjadi acuan utama kita melihat apa sih keputusan yang terbaik buat kedua belah pihak gitu kan, untuk masa depannya seperti apa. Jadi memang banyak faktor yang harus kita lihat dan terutama lekas di mediasi seperti itu. Oke, baik-baik. Lalu apakah ada jadwal tertentu, Mister, dalam melakukan penyelesaian dari kasus-kasus tersebut? Itu tadi yang saya singgung sempat tadi ya di akhir. Jadi secepatnya harus segera diselesaikan sebenarnya, karena kalau tidak cepat diselesaikan biasanya itu akan menimbulkan ketidakpuasan dari entah peserta didik atau entah orang tua atau mungkin lingkungan kerja. Jadi memang setiap ada masalah atau dilema etika harus segera diselesaikan secepatnya. Jadi tidak perlu menunggu jadwal, tapi jika dilakukan secepatnya, secepat mungkin, seefektif mungkin, itu jauh lebih baik. Oke, baik. Lalu apakah Mister memiliki itu sudah ya? Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini menjadi faktor mempermudah dalam pengambilan keputusan, Mister? Ya, pertama kita harus berserah diri ya sama Allah ya, itu udah pasti. Jadi ketika ada masalah kita harus cooling down, harus lebih santai, lebih relax, biar keputusannya yang dihasilkan itu terbaik dan adil, yang pasti melibatkan Allah dan juga menimbang banyak faktor, bertanya sama banyak guru atau banyak saksi-saksi dan sebagainya, itu yang akan mempermudah kita untuk mengambil keputusan. Oh ya, ada sharingnya gitu ya, Mister ya. Lalu pertanyaan yang terakhir nih, Mister, adakah pembelajaran yang bisa dipetik gitu ya dari kasus-kasus yang selama ini kita hadapi gitu di sekolah? Ya, semakin besar sebuah lembaga pendidikan pasti akan semakin banyak juga masalah. Cuman kita harus lihat ke depannya
Bismillah, ada Allah yang mendampingi kita, dan juga kita komunikasi, itu yang terpenting, komunikasi internal di kita dan juga eksternal untuk bisa menjebatani kedua belah pihak yang mungkin berseteru supaya dapat keputusan yang seadil-adilnya. Yang penting merekanya cooling down semua ya Mister Betul. ya. Oke, baik. Dari pertanyaan yang terakhir ini saya mengucapkan terima kasih Mister atas kesempatannya ya. Sama-sama. Iya, sukses selalu buat Mister, sehat selalu, amin. Assalamualaikum Miss Nisa, apa kabarnya? Alhamdulillah baik selalu. Alhamdulillah Miss, saya minta waktunya ya Miss untuk wawancara sedikit terkait pengambilan keputusan yang dilakukan di sekolah. Baik. Jadi kita mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di ranah sekolah, mulai dari tingkat ringan, sedang atau berat, tergantung bagaimana tadi ada dilema secara etika, kemudian juga mungkin melibatkan fisik, ada konflik. Jadi kita akan identifikasi dulu seberapa besar masalahnya, kemudian kita kategorikan konsekuensi yang sesuai terhadap dinamika yang terjadi. Selama ini Miss, kalau bagaimana menurut Miss itu kalau untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu untuk terutama kayak kasus-kasus di mana ada kepentingan, misalnya ada yang benar dengan benar gitu kan, kadang-kadang siswa itu merasa ini saya benar nih, tapi juga sekolah kan juga ini peraturan loh gitu. Nah itu menurut pendapat dari pimpinan bagaimana? Baik, jadi kita mempunyai SOP atau prosedur kalau terjadi konflik ataupun kasus di tingkat siswa gitu ya. Yang pertama pastinya dari dua belah pihak harus duduk bersama-sama untuk mengklarifikasi secara langsung dari dua sudut pandang masing-masing. Nah di situ kita bisa menengahi, baik dari yang pasti harus berada di situ adalah guru yang mengawasi pada saat itu seperti guru mapel ataupun wali kelas, kemudian ada BK, kita ada konseling. Prosedur yang pertama seperti itu. Jadi ketika sudah mendengarkan dua perspektif, kemudian kita ambil di tengah-tengahnya gitu ya, bahwa kita punya peraturan, kalau memang dua-duanya salah ya harus dihukum dua-duanya. Pokoknya se-fair mungkin, yang benar-benar untuk fokus kepada solusi, bukan untuk menjudge siswa gitu. Jadi intinya ada pencarian solusi yang terbaik gitu ya Miss. Betul. Ya. Oh ya, oke. Nah kemudian Miss, langkah-langkah apa yang biasanya dilakukan pada pengambilan keputusan? Baik, langkah-langkah sesuai SOP atau prosedur yang diambil tadi sudah di-spill sedikit ya, mulai dari tingkat yang paling kecil yang terlibat di dalam seperti saksi, kemudian guru yang pada saat itu ada, kemudian level tingkatannya dilanjutkan dengan dibantu BK untuk konseling, kemudian diketahui oleh orang tua murid ya, karena harus menelpon wali murid yang bersangkutan. Setelah itu baru masuk kepada konsekuensi apa yang harus dilakukan siswa tersebut untuk memperbaiki kesalahannya. Oke, baik-baik, terima kasih. Nah, yang berikutnya Miss, kalau menurut Miss, hal-hal apa saja yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan-keputusan, terutama seperti kasus-kasus dilema etika gitu? Baik, dalam kasus dilema etika tentunya sesuai SOP yang berlaku lagi, bahwa sensei kita pastinya mengambil keputusan tidak bisa sebelah pihak dan tidak bisa spontan ataupun secara emosional gitu ya. Jadi kita harus semuanya adem dulu, kemudian kita berdiskusi bersama kepala sekolah, pemangku kebijakan, baik itu kesiswaan, guru BK, guru-guru, bahkan di rapat guru sekalipun, sehingga mendapatkan keputusan yang terbaik untuk bersama-sama dilakukan sekolah. Gitu. Oke, ini kayaknya kalau diskusi masalah kayak gini, ini ya Miss ya panas gitu ya, rasanya ya panas. Jadi harus adem dulu semuanya, baru bisa diambil solusi yang terbaik gitu ya. Oke. Yang berikutnya Miss, kalau yang merupakan tantangan dari pengambilan keputusan itu apa aja Miss? Baik, sebuah keputusan itu pasti ada side effect-nya atau impact-nya belum tentu positif. Kadang dari korban ataupun pelaku, mereka masing-masing juga punya orang tua, ada tim pembelanya masing-masing lah. Kadang-kadang tantangannya adalah yang melakukan ataupun si korban itu tidak menyadari bahwa yang dilakukan itu tidak benar, masih bersikukuh bahwa dia benar. Yang memulai adalah
si A, si B. Jadi seperti kita harus benar-benar mencari ujung akar masalahnya dulu sehingga baru menyadari salahnya tuh di mana sih, dan anak-anak tersebut tahu bahwa itu salah. Di situ sih kadang-kadang mereka tidak menyadari bahwa yang dilakukan itu salah, jadi mau tetap benar gitu. Nah kadang-kadang mohon maaf orang tuanya juga suka agak sulit gitu untuk menerima bahwa Ananda salah. Seperti itu sih tantangan kita. Oh, jadi tantangannya itu sebenarnya dari intern ya, Miss ya. Ya. Oke. Adakah seseorang atau faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan? Oke.